Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, bagi seluruh pemirsa, dan khususnya kepada jemaat CMC GCC. Semoga Anda dalam keadaan baik, sehat,
dan kita bisa mengikuti kembali ibadah di live streaming. Topik yang akan kita kupas hari ini adalah janganlah kamu khawatir. Nah, sebelum mendengarkan khotbah ini, kita akan mendengarkan pujian dan penyembahan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan kita nikmati dan kita akan naikkan penyembahan kepada Tuhan melalui lagu-lagu ini. Yang pertama adalah Tiang Awan dan Tiang Api, bercerita tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Walaupun mereka mengalami berbagai macam masalah kesulitan, tapi ada penyertaan Tuhan di tengah masalah kesulitan yang mereka hadapi. Yang kedua adalah bila kau yang membuka pintu. Artinya, ketika yang membuka pintu adalah Tuhan, maka tidak ada yang bisa menutup. Dan ketika yang menutup pintu dari Tuhan, tidak ada yang bisa membuka. Menggambarkan otoritas Tuhan. Walaupun mengalami kelihatan sudah tidak ada pintu-pintu yang terbuka lagi, tidak ada pintu-pintu peluang lagi, tapi Tuhan bisa bukakan pintu itu satu demi satu. Dan lagu yang ketiga adalah selalu ada jalan. Jangan khawatir, Tuhan sanggup menyelesaikan masalahmu. Kelihatan jalan sudah buntu, kelihatan jalan sudah sampai ke ujung, tapi Tuhan bisa membuka jalan baru untuk kita. Mari kita nikmati 3 lagu ini. Mari saya persilakan Bapak Jonathan Prawira. Tuhan mendatangkan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam bagi umat Israel yang berjalan di padang gurun, menunjukkan Ia selalu ada dan selalu tahu cara memelihara hidup kita dengan sempurna. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Tiang awan yang meneduhkan, teguhkanku.
Tuhan tahu bahwa kekuatan kita tidak seberapa, namun Ia tahu pekerjaan kita, dan Ia telah membuka pintu bagi kita yang tidak dapat ditutup, siapapun juga. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada satu pun yang menutupnya. Oh Yesus, ku percaya Kau berkuasa merendahkan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka Kau pintu, membuka pintu, tak ada satu pun tiada satu pun dapat dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat Kau aku, mengangkat aku, tiada yang dapat tiada yang dapat merendahkan. Tiada yang dapat merendahkan. Yesus, Kaulah yang membuka pintu. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna.
yang ku tempuh berujung di sungai dalam. Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kebaikan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Oh, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Biarlah kau hidup selalu. Biarlah kita hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku.
Kita sudah mendengarkan lagu pujian penyembahan dan saya yakin Bapak Ibu juga mengikuti penyembahan tersebut. Semoga penyembahan kita berkenan di hadirat Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, terima kasih Engkau tetap menyertai kami. Dunia mengalami goncangan, badai COVID sudah melanda 5 bulan lebih, ekonomi mengalami goncangan yang parah. Sudah ratusan ribu orang meninggal dan juga jutaan orang yang kena COVID-19 ini. Tuhan, dunia yang membuat kami khawatir, tapi kami percaya di dalam setiap kekhawatiran yang kami hadapi, Tuhan tidak meninggalkan kami. Karena itulah Engkau juga buka hati dan pikiran kami dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini, supaya kami tahu bagaimana menyingkirkan rasa khawatir di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Demikian di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita lihat tentang masalah topik hari ini. Tema kita adalah janganlah kamu khawatir. Tema ini saya angkat dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, perkataan Tuhan Yesus. Kita akan baca Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, kalimat yang saya garis bawah dan dicetak warna putih, Yesus katakan janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir, sekali lagi jangan khawatir. Tapi yang menjadi persoalan kita hari ini adalah dengan munculnya COVID-19 yang sudah melanda dunia, timbulkan kekhawatiran adalah hal yang wajar dan tidak bisa dihindari, betul? Itu menurut saya, menurut Anda. Tapi di mata Tuhan, tetap saja Tuhan menghendaki janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Tapi itu satu fakta, satu kenyataan. Dunia mengalami goncangan, dunia mengalami resesi. Kondisi ekonomi yang mengalami goncangan karena COVID, kita tidak tahu kapan akan pulih. Karena itulah ketika COVID melanda, kekhawatiran ini yang sehat takut tertular. Kita lihat di mana-mana orang berusaha mencegah jangan sampai tertular COVID. Dengan selalu mencuci tangan, dengan pakai masker, bahkan pemerintah juga cukup ketat, misalnya di dalam mobil. Hanya bisa muat 3 orang, depan, tengah, belakang. Kemudian di jalanan, semua orang yang naik motor harus pakai masker selain pakai helm. Inilah yang terjadi. Virus yang begitu kecil kita tidak kelihatan. Karena itulah kita juga khawatir, kita juga takut. Apalagi kalau kita memiliki penyakit bawaan. Mungkin punya penyakit asma. Karena salah satu dampak dari COVID itu adalah sesak nafas. Lalu ditambah Anda punya penyakit asma, sangat menakutkan. Kemudian bagi yang tertular takut mati, yang masih sehat takut tertular, dan kemudian yang sudah tertular takut mati. Karena ketika engkau kena sakit COVID-19 ini hanya ada 2 kemungkinan, sembuh atau meninggal. Dan andai kata sembuh pun, kira-kira di dalam paru-paru kita yang sudah diserang oleh virus ini ada cacat permanen atau tidak, kita tidak tahu. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kemudian orang-orang yang pelaku bisnis takut bangkrut. Hari ini pengusaha mana yang tidak takut bangkrut? Semua pengusaha-pengusaha khawatir. Kita lihat saham-saham berjatuhan. Bahkan satu kali saya lihat di dalam YouTube, ada satu pengusaha besar, dalam 1 hari dia kehilangan uang sampai triliunan rupiah karena saham dia jatuh. Jadi saham itu mengalami goncangan besar. Banyak pengusaha-pengusaha yang takut tidak sanggup lagi membayar gaji-gaji karyawan. Sementara karyawan tidak bisa masuk kerja, tapi gaji mereka harus tetap dibayar.
Siapa yang tidak takut dengan kondisi demikian? Nah, kekhawatiran demikian membuat hidup kita tidak tenang, hidup kita penuh diliputi oleh kegelisahan. Tapi Tuhan berkata, jangan engkau takut. Nah, saya akan berikan tip 5 kunci rahasia terbebas dari rasa khawatir. Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Ya, Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Pasti Tuhan juga memberikan rahasia bagaimana lepas dari kekhawatiran itu. 5 kunci rahasia bebas dari kekhawatiran. Kunci pertama adalah mengerti filosofi hidup manusia di dunia memang penuh penderitaan. Itu kita harus pahami dulu filosofinya, artinya punya persiapan mental. Lalu yang kedua, mencari sumber penyebab masalah dan penderitaan hidup ini. Jadi ketika engkau sedang menderita, cari penyebabnya apa. Karena jika engkau sudah temukan penyebabnya, mungkin ada solusi sehingga kekhawatiran itu bisa dihilangkan. Percaya bahwa penderitaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita, artinya beriman. Yang keempat, selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Dan yang kelima, percayalah bahwa Allah sanggup mengatasi masalah kita. Nah, kita akan kupas 5 poin ini sebagai kunci rahasia agar kita terlepas dari rasa khawatir. Kita bahas yang pertama. Mengerti filosofi bahwa hidup di dunia ini memang penuh dengan penderitaan. Filosofi. Kita lihat, ini adalah laut. Dan ketika secara umum, kalau Anda hobi berenang, bertemu dengan laut yang begitu tenang, apa yang ingin Anda lakukan? Langsung segera terjun ke dalam danau, ke dalam laut itu, bukan? Nah, saya hobi menyelam. Ya, saya sama teman-teman saya, kalau cuaca bagus, biasa seminggu kita turun sekali. Tapi kalau cuaca tidak bagus, bisa sebulan 2 bulan baru turun. Nah, teman saya saat ini lagi pergi ke ujung kulon untuk nembak ikan, nyelam ke sana. Saya juga diajak, tapi karena kesibukan sehingga saya tidak bisa ikut mereka. Nah, ketika melihat danau yang begitu teduh, pasti Anda kepingin terjun ke dalamnya, betul? Tapi bagaimana seandainya saya katakan di danau atau di laut itu ada buaya? Apakah Anda akan sembarang terjun? Apakah engkau akan sembarang masuk ke dalam laut itu? Saya pikir Anda akan hati-hati, bahkan akan berpikir, mau nggak tetap ke laut itu? Saya nggak percaya bahwa kalau sudah tahu di laut itu ada buaya, Anda masih nekat ke sana. Itu namanya mencari masalah, betul? Nah, saya hobi nyelam dan kami sering ke satu pulau yang namanya Pulau Panaitan. Mirip nama saya ya. Saya Nathan. Kalau itu namanya Panaitan. Itu pulau yang sangat besar. Nah, di sana itu masih banyak ikan-ikan besar. Kami nyelam dan kami kalau menyelam menangkap ikan itu sangat ekstrim. Karena kami menyelam itu malam hari pakai senter air. Kita kelilingin pulau dengan kedalaman antara 1 meter sampai 15 meter. Kalau air lagi jernih, tapi rata-rata setiap kali kami ke Pulau Panaitan itu airnya selalu jernih. Okay? Kalau air itu jernih, kami bisa dengan senter bisa melihat sampai 15 meter ke bawah, dan ketika ada ikan baru kami turun untuk nombak ikan itu atau pakai spear gun. Jadi ada 2, ada yang pakai tombak, ada yang pakai spear gun. 15 meter kita masih oke, turun. Dan seringkali kita bawa ikan banyak. Sekali pergi itu bisa sampai ratusan kilo ikan kita bawa pulang. Karena masih banyak ikan di sana. Nah, akhirnya pernah satu kali kami nyelam di satu lokasi namanya Ganesha. Jadi pulaunya bukan begitu besar. Lalu ada Butun, ada Ganesha, lalu ada macam-macam lah sebutan lokasi-lokasinya itu. Nah, di Ganesha itu satu kali kami nyelam malam hari. Dan teman saya namanya si Asun, seorang atlet nasional, ketemu buaya. Jadi jarak antara dia dengan buaya itu tinggal 4 meter. Karena saat itu kan dia lagi asik pakai senter nyari ikan. Tiba-tiba dia merasa kok ada sesuatu yang gelap lewat dekat dia. Dia pikir itu balok kayu. Setelah itu dia coba lihat, kok balok kayu ada kaki 4. Baru dia tahu itu buaya. Buaya cukup besar, sekitar 4 meter. Nah, apa yang dia lakukan? Akhirnya pelan-pelan dia mundur agak ke tempat pinggir. Nah, rupanya buaya pelan-pelan juga ikuti. Jadi
ketika kita ketemu dengan buaya, jangan kaget, langsung berenang secepatnya. Justru masalah, buaya akan langsung kejar. Nah, pelan-pelan setelah tempat yang aman, baru dia usir buaya itu, dilempar pakai dahan kayu atau bebatuan. Nah, setelah buaya mulai agak pergi, baru dia cepat-cepat pelan-pelan berenang ke perahu. Setelah itu dia suruh kami naik semua. Saat itu saya juga lagi asik nyari ikan. Saya nggak tahu ini lagi ada ikan disuruh naik. Ngapain? Tapi mereka sudah teriak-teriak, cepat naik, pokoknya naik. Setelah naik sampai perahu baru dia cerita, ada buaya di sono. Nah, dari perahu itu kita masih center, masih kelihatan buaya. Karena malam hari buaya punya mata itu menyala. Nah, setelah itu kami masih suka nyelam di sana, tapi kami mulai menghindari lokasi yang namanya Ganesha itu. Kami tidak berani pergi ke sana lagi. Karena apa? Kami tahu buaya ada di sana. Padahal di sana ikannya paling banyak. Karena itulah Bapak Ibu saya kasihi, kalau kita tahu ada bahaya, kita tidak akan masuk ke dalamnya. Ada pemberitahuan awal. Nah, demikian pula di dalam kehidupan kita. Penderitaan. Ribuan tahun yang lalu Alkitab sebenarnya sudah mengungkapkan bahwa hidup manusia di dunia itu memang penuh dengan masalah, kesulitan, dan penderitaan. Saya ingin mengutip dua orang. Yang satu adalah Musa, yang kedua adalah Ayub. Bagaimana mereka melukiskan tentang penderitaan di dalam hidup manusia. Bahwa di dunia ini, hidup ini memang penuh dengan penderitaan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Musa dan Ayub. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini adalah perkataan Nabi Musa. Yang menulis kitab Mazmur ini banyak orang. Salah satunya itu adalah Nabi Musa yang menulis kitab Mazmur pasal yang ke-90. Musa berkata masa hidup manusia 70 kalau kuat 80. Itu mungkin usia rata-rata di zaman Musa. Dan selama 70-80 tahun atau sepanjang hidupnya 70-80 tahun, yang paling menonjol dalam hidup manusia adalah kesukaran dan penderitaan. Berlalunya buru-buru adalah gambaran hidup ini sangat singkat, cepat sekali berlalu. Melayang lenyap adalah gambaran sia-sia, kosong. Lahir dengan tangan kosong, kembali juga dengan tangan kosong. Nah, lalu menurut Ayub pasal 14 ayat 1-2, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Lukisan Ayub tentang penderitaan hidup manusia, dia menggunakan bunga. Bunga itu mewakili dua kondisi atau sifat, suka dan duka. Bunga bisa melambangkan sukacita, bunga juga melambangkan duka cita. Dan semua manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya penuh kegelisahan. Artinya yang namanya kegelisahan, yang namanya kekhawatiran bisa menimpa semua orang tanpa kecuali. Tapi Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Tentu Tuhan punya alasan bagaimana supaya kita hilangkan kekhawatiran ini. Kita lihat perkataan Musa maupun Ayub bahwa penderitaan yang dialami semua manusia tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan ras. Namun, ada penderitaan yang mungkin hanya dialami khusus oleh orang Kristen. Kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yohanes 16 ayat 1 sampai 4. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan kamu akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika berbicara tentang penderitaan, ada penderitaan yang bisa dialami semua orang tanpa membedakan suku, agama, dan rasmu.
Tapi ada penderitaan yang khusus dialami oleh orang Kristen. Nah, Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 3 mengingatkan orang-orang Kristen, mengingatkan pengikut-pengikutnya. Yesus tahu banyak orang yang ingin mengikut dia. Banyak orang yang percaya kepada dia. Ada 1, sekian miliar orang-orang Kristen di seluruh dunia. Tapi yang menjadi persoalannya adalah apakah mereka yang mengikut Yesus itu punya persiapan mental yang kuat menghadapi segala masalah, kesulitan dan penderitaan, terutama yang berkaitan dengan masalah penganiayaan. Karena di Yohanes pasal 16 ini Yesus berbicara tentang penganiayaan. Mengapa mereka menganiaya orang Kristen? Karena mereka merasa berbakti kepada Tuhan mereka. Mereka merasa mereka benar dan agama Kristen itu salah, maka perlu dihilangkan. Sama yang dilakukan oleh Saulus. Sebelum bertobat, Saulus menganggap agama Kristen itu sesat. Agama Kristen itu tidak benar. Maka dia berusaha untuk menghancurkan agama Kristen. Tapi apa yang terjadi? Orang yang berusaha memusnahkan agama Kristen justru menjadi rasulnya orang Kristen. Setelah dia bertobat, justru dia yang promosikan, yang beritakan Injil, dan juga menulis banyak kitab suci yang akhirnya menjadi pegangan bagi orang Kristen. Jangan kamu khawatir, karena Tuhan Yesus sudah ingatkan, dunia penuh dengan penderitaan, supaya kita ada persiapan mental menghadapi masalah kesulitan. Maka Yesus berkata, Aku sudah mengatakannya kepadamu. Lalu yang kedua, mencari sumber penyebab dari masalah dan penderitaan itu. Ketika engkau mengalami masalah kesulitan, cari dulu penyebabnya itu apa. Ketika berbicara tentang penyebab penderitaan, ada 2 penyebab utama. Yang pertama adalah kesalahan diri sendiri. Dengan kata lain, penderitaan itu penyebabnya adalah diri kita sendiri. Dan yang kedua, penyebabnya itu bisa berupa misalnya kecanduan obat bius. Jadi ketika engkau kecanduan obat bius, engkau memakai obat bius, saya yakin Anda pasti hidupnya tidak tenang, was-was. Jangan-jangan saya ditangkap polisi, jangan-jangan saya ketahuan. Karena ini berbicara hukum, Bapak Ibu. Jika pemakai obat bius saja kucing-kucingan takut suatu saat digebrak oleh polisi, apalagi penjual. Itu kan hukumnya lebih berat. Nah, Anda kalau bermain obat bius, percayalah hidupmu tidak akan tenang. Anda pemakai narkoba, hidupmu tidak akan tenang. Karena itu jika engkau ingin tenang, berarti engkau harus singkirkan narkoba itu di dalam hidupmu, bukan? Lalu ada yang mungkin pecandu alkohol. Penderitaan itu Anda cari sendiri. Anda mabuk-mabukan sampai keluarga Anda hancur, pekerjaan Anda hancur, hidupmu hancur berantakan karena Anda sudah kecanduan alkohol. Tidak minum alkohol, Anda tidak tenang. Kemudian ada yang pecandu judi. Kalau orang sudah kecanduan judi, apapun bisa dijudikan. Kendaraan dipertaruhkan, rumah dipertaruhkan, bahkan tidak sedikit yang mempertaruhkan istri di dalam perjudian. Mengerikan, memang sangat mengerikan. Kalau orang sudah dikuasai oleh setan judi, apapun bisa habis di dalam hidup Anda. Nah, itu penderitaan yang disebabkan oleh Anda sendiri. Nah, itu perselingkuhan. Tidak puas dengan pasangan hidupmu, sehingga engkau mencari orang lawan jenis yang lain yang bukan pasangan yang sah. Nah, kemudian penyakit karena gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya Anda istirahatnya kurang, makannya tidak teratur, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ditimpa oleh sakit penyakit, tidak heran. Karena kita sendiri yang memunculkan penyakit itu. Nah, lalu penderitaan itu ada yang kalanya karena situasi kondisi yang tidak bisa ditolak. Misalnya, terjadi peperangan. Siapa yang bisa menolak? Saya yakin sebagai rakyat biasa pasti berusaha jangan sampai ada peperangan. Jangankan peperangan, tawuran saja. Siapa yang ingin tawuran? Tentu masyarakat ingin hidup tenang dan hidup damai. Kemudian wabah penyakit seperti yang saat ini sedang melanda dunia, COVID-19. Siapa yang bisa menolak? Siapa yang bisa mencegah? Kalau bisa mencegah dan menolak, tidak akan terjadi kematian mencapai ratusan ribu. Dan tidak akan terjadi yang menderita COVID-19 ini sudah mencapai hampir 5 juta orang di seluruh dunia. Angka yang sangat-sangat mengerikan. Kemudian bencana alam. Gunung meletuslah, gempa bumi lah, tsunami lah.
Semua kondisi ini kondisi yang tidak bisa kita tolak. Atau musibah, kecelakaan, tabrakan di darat, tabrakan di laut antara kapal, tabrakan di udara, atau kecelakaan di udara. Siapa yang bisa menghindari? Tidak bisa, betul? Nah, ini semua kondisi-kondisi, semua itu bisa dialami semua orang tanpa kecuali. Nah, lalu bagaimana solusi kita menghadapi semua penderitaan-penderitaan ini? Jika penderitaan itu disebabkan oleh diri sendiri, solusinya adalah pertobatan. Oke? Jadi kalau engkau khawatir, nggak ada gunanya. Saya takut pakai narkoba ditangkap polisi atau jual narkoba ditangkap polisi. Nggak ada gunanya engkau khawatir. Justru engkau hentikan semua itu. Kalau penderitaan itu didatang, penyebab khawatirnya adalah kesalahan diri sendiri, Anda bertobatlah. Yang selingkuh, percayalah pasti takut ketahuan. Anda was-was. Makan bersama dengan orang ini tidak enak. Anda takut orang lain tahu, Anda takut pasangan hidup Anda tahu. Nah, ini kekhawatiran. Kalau begitu, lepaskan, tinggalkan semua itu. Betul? Nah, ini pertobatan. Nah, sedangkan jika penderitaan itu penyebabnya adalah situasi dan kondisi, solusinya adalah sabar. Percayalah, semua yang terjadi, baik peperangan, penyakit, bencana, musibah, kecelakaan, ada waktu. Badai pasti berlalu. Sama seperti saat ini, seluruh dunia dilanda COVID. Sudah 6 bulan kita berkumpul menghadapi COVID ini. Ada negara yang mungkin sudah mulai bisa lepas, tapi banyak negara yang belum mencapai kurva teratas. Bapak Ibu saya kasih, tapi percayalah suatu saat dunia akan bebas dari COVID-19. Yang penting adalah kesabaran. Jadi solusi terhadap penderitaan itu adalah pertobatan, kesabaran. Yakobus mengatakan bahwa ada penderitaan yang memang disebabkan oleh kesalahan diri sendiri. Kita lihat di Yakobus 1 ayat 13-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jelas kan? Ini penderitaan yang disebabkan oleh diri sendiri. Anda tidak boleh menuduh Allah. Anda pakai narkoba, lalu Anda berkata, oh aku lagi mengalami pencobaan. Enggak, Tuhan tidak mencobai engkau. Penyebabnya adalah diri sendiri. Maka untuk menghilangkan kekhawatiran karena masalah ini, solusinya adalah pertobatan. Jika engkau tidak mau bertobat, kekhawatiran akan selalu menyertaimu. Ketakutan akan terus melanda di dalam hidupmu. Karena itu kesalahanmu sendiri. Engkau mengalami pencobaan karena engkau memberikan peluang. Karena engkau membiarkan dirimu masuk ke dalam keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan yang tidak bisa engkau kuasai. Pertobatan. Nah, lalu ada juga penderitaan yang disebabkan oleh situasi dan kondisi. Lihat kembali apa yang dikatakan oleh Yakobus 5 ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah tak mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ini bagian yang kedua, ini adalah penderitaan yang disebabkan oleh situasi kondisi. Badai melanda, musibah, penyakit dan sebagainya, solusinya adalah kesabaran. Sabarlah, pasti akan berlalu. Tidak akan selama-lamanya masalah, kesulitan, penderitaan yang bukan disebabkan oleh kita ini bertahan terus.
suatu saat akan berlalu. Dan kalau penderitaan itu bukan disebabkan oleh dosa dan kesalahan kita, malahan Tuhan memperhitungkan berkat itu bagi Anda. Oke? Ayub di sini diambil contoh. Ayub mengalami masalah kesulitan. Semua kekayaannya habis, 10 anaknya mati, lalu dia kena sakit penyakit kanker kulit. Itu bukan kesalahan Ayub. Karena apa? Tuhan sendiri memuji Ayub kok. Tidak ada seorang pun seperti Ayub di muka bumi. Demikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan setelah badai itu berlalu, Ayub dipulihkan, diberkati 2 kali lipat. Hewannya 2 kali lipat. 10 anaknya yang meninggal dikembalikan 10. Dan umur Ayub juga diperpanjang. Bapak Ibu yang saya kasihi, karena itu jika COVID ini, setiap andai kata, jika COVID yang sedang melanda, lalu Anda dapat tunjangan dari pemerintah. Ini kata Anda, contoh ya. Setiap hari pemerintah membayar Anda 100.000. Setiap hari loh, karena COVID. Nah, Anda mau nggak cepat COVID itu berlalu? Kalau bagi Anda 100.000 tidak cukup, 1 juta. Karena bagi orang kecil 100.000 mungkin cukup, karena honor dia sebulan mungkin ya nggak sampai 3 juta. Tapi kalau Anda yang honor di atas 3 juta, mungkin berpikir 100.000, saya nggak mau, saya lebih baik COVID itu yang berlalu. Tapi kalau Anda dibayar 1 juta gimana? Artinya 1 bulan Anda dibayar 30 juta. Anda kepingin cepat COVID itu berlalu? Saya percaya jangan cepat berlalu si COVID itu, betul? Karena itu, kalau penderitaan masalah kesulitan bukan karena kesalahan kita, maka Tuhan perhitungkan sebagai upah. Solusinya adalah bersabarlah, tidak usah khawatir. Yang ketiga, percayalah bahwa penderitaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Imanilah bahwa penderitaan itu tidak akan melampaui apa yang sanggup engkau alami. Tuhan berjanji, dan saya percaya janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Apa yang dijanjikan Tuhan? Lihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan kalimat yang saya bersih warna kelap-kelip. Ia tidak akan membiarkan. Perhatikan kalimat yang sangat aktif ini. Ia tidak akan membiarkan. Maksudnya itu begini loh. Ketika seorang anak kecil yang belum bisa membedakan bahaya, sedang berjalan di pinggir sungai atau di pinggir kolam, anak kecil itu tidak tahu ini bahaya, ya. Nah, sebagai orang tua, apakah engkau akan biarkan anak kita kecemplung? Nah, lalu setelah dia kepleset jatuh, apakah Anda sebagai orang tua akan biarkan anak itu pasti akan terjun ke dalam sumur itu, terjun ke dalam sungai, mengeluarkan anak itu, betul? Sama juga Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan, kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Mungkin pencobaan bisa terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan pantau, Tuhan lihat. Ketika Tuhan melihat engkau sudah ngap-ngapan di dalam sumur itu, Tuhan akan segera keluarkan Anda. Tidak akan membiarkan engkau binasa. Itulah janji Tuhan, dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau engkau tidak percaya, itu urusanmu. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan melampaui kekuatan kita. Sekarang saya akan buktikan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan seseorang dicobai atau mengalami penderitaan melampaui kekuatannya. Lihat pembatasan waktu iblis mencobai Ayub. Ayub pasal 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu.
Sudah lama iblis itu mengincar untuk menghancurkan hidup Ayub. Tapi iblis tidak bisa masuk. Kenapa? Karena Tuhan membangun pagar sekeliling Ayub. Seringkali iblis mencoba masuk, tidak bisa, mental. Okay? Karena pagar sekeliling yang melindungi Ayub, keluarganya dilindungi, harta kekayaan Ayub dilindungi, 10 anak dilindungi, kesehatan Ayub dilindungi, semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Bukan hanya dilindungi tapi juga diberkati. Maka ketika Tuhan memuji Ayub, iblis menentang Tuhan. Iblis berkata, kan karena engkau yang lindungi dan engkau berkati, sehingga dia mau menyembah engkau. Coba engkau tidak berkati dia. Coba engkau cabut pagar sekeliling dia, sehingga aku bisa serang. Pasti dia akan tinggalkan engkau. Dan akhirnya, apa yang terjadi kita baca selanjutnya. Ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Perhatikan pembatasan Tuhan. Tadi saya sudah katakan di 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, saat ini Tuhan juga ingin menguji Ayub. Tapi untuk bisa mengetahui seberapa kuatnya Ayub, Tuhan juga menjaga-jaga. Oke? Nah, ketika Tuhan berkata kepada iblis, semua yang ada miliki Ayub itu dalam kuasamu. Harta kekayaan Ayub boleh kau hancurkan. Semua anak Ayub boleh engkau serang. Tapi jangan kau sentuh badan Ayub. Okay? Jangan engkau lukai badan Ayub. Silakan sikat semuanya. Dan akhirnya iblis pergi. Dan apa yang terjadi? Semua harta kekayaan Ayub habis dalam 1 hari. Semua anaknya mati dalam 1 hari. Tapi dia masih tidak kena penyakit, oke? Kemudian kita lihat pembatasan Tuhan yang kedua. Ayub pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehan, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 6, maka firman Tuhan kepada iblis, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Tadi semua kekayaan Ayub habis, 10 anak mati, dia tidak menyangkal Tuhan. Bahkan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tidak mempan. Nah, lalu yang kedua adalah iblis mulai menyerang. Dan Tuhan izinkan. Oke, kamu serang Ayub. Engkau boleh apakan saja badan Ayub. Tapi satu yang tidak boleh engkau lakukan adalah nyawanya jangan kau cabut. Iblis juga bisa mencabut nyawa Ayub loh melalui penyakitnya. Karena sudah terbukti 10 nyawa anak Ayub itu dicabut oleh iblis melalui angin yang begitu kencang yang meniup rumah itu sehingga roboh. Jelas itu permainan iblis, bukan Tuhan. Ya. Nah, demikian pula di sini. Ketika iblis mulai menyerang badan Ayub, Tuhan berkata, jangan kau cabut nyawanya. Artinya inilah pembatasan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan. Tuhan tahu iblis berusaha menghancurkan Ayub. Tuhan tahu iblis mau membunuh Ayub. Tapi Tuhan melarang, tidak bisa. Nyawa, kalau aku tidak izinkan, engkau tidak boleh. Ini pembatasan. Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatanmu. Percayalah, Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu setia, Tuhan pasti melindungi engkau. Kekuatan tidak akan melebihi pencobaan tidak akan melebihi kekuatanmu. Lihat kembali yang kita baca dari Ayub tadi. Tidak akan melampaui kekuatanmu. Di Ayub pasal 1 ayat 12. Hanya jangan engkau mengulurkan tangannya terhadap dirinya. Jangan serang badan Ayub. Kemudian, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Oke, serang badan Ayub, tapi nyawanya jangan disentuh. Ini namanya pembatasan dari Tuhan. Lihat gambar ini Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu tangkap di sini? Jika engkau hanya sanggup mengangkat beban 5 kilo,
Oke, perhatikan gambar 5 kilo kecil. Tuhan tidak akan membiarkan engkau mengangkat beban yang 50 kilo. Biarlah beban 50 kilo itu diangkat oleh orang yang sanggup mengangkat beban itu. Lihat kedua ekor anjing ini, satunya penuh dengan otot, satunya itu ya loyoh badannya. Oke, tidak ada ototnya. Dan beban yang diangkat pun beda-beda. Demikian pula Tuhan tidak akan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Menurut kita, saya sudah nggak tahan. Tapi menurut Tuhan, engkau masih bisa. Dan jika engkau lihat, banyak orang yang lebih menderita daripada engkau. Penderitaan tiap orang beda-beda. Ada yang menderita begini, ada yang menderita lebih dahsyat lagi. Tapi percayalah, Tuhan membiarkan penderitaan itu, tapi tidak akan melampaui kekuatanmu. Daripada begini, oke, ini namanya melebihi beban. Lihat muka anak kecil ini. Lihat badannya itu dipaksakan. Dan Tuhan tidak akan memaksa engkau seperti itu. Percayalah, Tuhan itu penuh kasih. Lalu yang keempat, harus selalu mengucap syukur dalam segala hal yang kita alami. Untuk menghilangkan kekhawatiran, selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Syukurlah di dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal, belum tentu hal yang kita syukuri itu adalah hal yang menyenangkan, hal yang baik, belum tentu. Yang kita syukuri belum tentu menikmat-nikmat. Yang kita syukuri belum tentu yang enak-enak. Karena itu, jika dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukses, kita tidak bisa mengucap syukur, apalagi di dalam situasi dan kondisi yang sulit. Apakah engkau bisa bersyukur? Justru lebih sulit lagi bersyukur, betul? Tapi di sanalah kunci rahasianya. Ketika engkau bersyukur, justru kekhawatiran itu hilang di dalam hidupmu. Kenapa kita hidup ini khawatir? Karena kita jarang bersyukur dan tidak bisa bersyukur. Banyak orang yang tidak bisa bersyukur. Saya katakan banyak orang tidak bisa bersyukur. Karena itulah, misalnya pemerintah berusaha membatasi kita, jangan berkumpul, ini, itu, dan sebagainya. Berapa banyak orang yang protes pada pemerintah? Kenapa? Karena tidak bisa bersyukur. Pada tujuan pemerintah itu adalah menyelamatkan nyawa kita, menyelamatkan keluarga kita. Tapi kita kan menyerang pemerintah, demo protes sama pemerintah. Betul nggak? Artinya tidak bisa bersyukur. Kalau kita bisa bersyukur, bersyukurlah saat ini kita masih sehat. Bersyukurlah pemerintah menerapkan peraturan-peraturan supaya tidak banyak orang korban karena COVID. Itu yang harus kita syukuri. Ayub mengucap syukur dalam situasi dan kondisi yang menyakitkan yang sedang dia hadapi. Semua harta kekayaan Ayub habis dalam 1 hari loh. Padahal untuk mengumpulkan harta kekayaan, Ayub membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. 10 anaknya meninggal semua. Dan anak Ayub sudah dewasa. Okay? Sudah bertahun-tahun hidup bersama Ayub, tapi dalam 1 hari semuanya mati. Diri sendiri lalu kena penyakit kulit yang ganas. Tapi bagaimana reaksi Ayub terhadap semua yang dialami? Kita lihat bagaimana Ayub mengucapkan syukur. Ayub 1 ayat 20-21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Perhatikan kalimat yang saya kelip, masih bisa terpujilah nama Tuhan. Itu terlontar dari mulut Ayub. Saya katakan luar biasa. Kenapa demikian? Karena Ayub tahu semuanya itu milik Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dengan demikian dia lepaskan beban itu. Lepaskan segala kekhawatiran di dalam hidupnya. Kesulitan kita untuk terhilang dari kekhawatiran itu adalah tidak sanggup melepaskan. Ya. Kunci rahasia Ayub menghilangkan kekhawatiran dengan bersyukur adalah, perhatikan kalimat ini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Artinya adalah lahir dengan tangan kosong dan kembali juga dengan tangan kosong. Kalau begitu, semuanya itu hanya titipan Tuhan. Nah, ketika engkau bisa mencapai pengertian, semua yang kita miliki hanya titipan Tuhan, apalagi yang perlu Anda khawatirkan? Coba, apalagi yang perlu khawatirkan?
Anak istri hilang. Bukankah itu hanya titipan Tuhan? Mau khawatir apa? Kita kena penyakit COVID. Dan tubuh ini milik Tuhan. Kalau Tuhan mau cabut nyawa kita saat ini pun, emangnya kita bisa menolak? Karena itulah kalimat yang kedua Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jika yang menitipkan mau ambil kembali semuanya, apalagi yang bisa kita khawatirkan? Betul nggak? Penyebab orang khawatir adalah merasa memiliki. Semakin kuat engkau ingin memiliki, ingin menguasai, semakin besar kekhawatiran di dalam hidupmu. Semakin takut engkau kehilangan pasangan hidupmu, semakin besar kekhawatiranmu. Kenapa? Karena engkau ingin menguasai pasangan hidupmu. Engkau ingin pasangan hidup menjadi milikmu satu-satunya. Betul? Itu yang menjadi persoalan. Penyebab orang khawatir adalah tidak sanggup melepaskan. Coba lihat Ayub. Dia bisa melepaskan semuanya. Dia berkata, Tuhan yang kasih, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Orang bisa bersyukur ketika dia sanggup melepaskan semuanya itu. Kosong kok, lahir dengan kosong, kembali juga dengan kosong. Kalau begitu, kita kehilangan harta kekayaan karena COVID, kehilangan pekerjaan karena COVID, apa yang perlu kita khawatirkan? Itu hanya titipan kok. Kita kehilangan nyawa kesehatan kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Itu memang anugerah Tuhan kok. Kita kehilangan nyawa kita, tubuh kita milik Tuhan kok. Jadi kalau kita bisa mencapai pada pengertian seperti itu, seperti Ayub, sesungguhnya kekhawatiran itu sudah hilang di dalam hidupmu. Permasalahannya adalah ketidakmampuan kita melepaskan. Ketidakmampuan kita untuk melepaskan semua yang kita miliki. Kalau kita sanggup itu, maka kekhawatiran itu pasti hilang. Kita lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus dan Silas satu kali ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di kota Filipi. Nah, ketika di dalam penjara itu mereka juga bersyukur. Kita lihat dulu latar belakang mereka ditangkapnya. Kisah Rasul 16 ayat 22, juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Kita lihat, Paulus Silas ditangkap gara-gara memberitakan Injil. Setelah ditangkap, lalu dipukul, babak belur punggung mereka. Setelah itu jubah mereka dikoyakkan, itu satu penghinaan. Setelah itu dimasukkan ke dalam penjara. Memberitakan Injil, menyelamatkan orang, tapi masuk ke dalam penjara. Setelah itu kaki mereka juga dibelenggu dengan pasungan yang sangat kuat. Artinya tidak bisa lolos. Diletakkan di penjara paling tengah, itu paling aman. Jadi kalau mau keluar dari penjara paling tengah itu berlapis-lapis pengawalan, tidak bisa lolos punya. Karena itulah dalam kondisi demikian, sudah dipermalukan, dipukul, kesakitan, kehormatan mereka dirampas, itu narapidana. Tapi bagaimana reaksi Paulus, bagaimana reaksi dari Silas? Di tengah malam itu mereka menaikkan puji-pujian, menyanyi di dalam penjara. Ini adalah satu wujud bersyukur, bersyukur di dalam keadaan sulit. Mereka sanggup lakukan itu karena mereka tahu dalam hal tersebut. Kenapa mereka bisa bersyukur, menaikkan puji-pujian ketika di dalam kesulitan dan penderitaan? Karena mereka yakin Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Intinya di sana. Anda bisa bersyukur nggak? Anda kalau bisa bersyukur, rasa kekhawatiran itu hilang. Karena apa? Dari rasa bersyukur ini, karena engkau tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dengan bersyukur, mereka justru mengundang kehadiran Allah di dalam masalah mereka. Setelah Paulus dengan Silas menaikkan doa, menaikkan puji-pujian, membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, hasilnya apa? Kita lihat, Tuhan bertindak. Ayat Kisah Rasul 16 ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika mereka menaikkan puji-pujian, menyembah Tuhan, Tuhan malah bertindak. Karena itulah, ketika engkau
menghadapi kekhawatiran karena masalah, penyakit, ekonomi dan sebagainya. Ketika engkau bersyukur, Tuhan malah bekerja. Tapi kalau engkau mengeluh dan mengeluh, bersungut-sungut, Tuhan malah tidak bekerja. Karena itu, kalau engkau ingin hilangkan kekhawatiran, bersyukurlah. Tuhan, terima kasih aku boleh alami semua ini. Tapi aku percaya Tuhan, engkau tidak akan membiarkan penderitaan itu melampaui kekuatan engkau. Kekuatan aku serahkan semuanya kepada engkau. Paulus berdoa, Paulus naikkan puji-pujian bersama Silas. Dan hasilnya Tuhan bertindak. Tuhan mendatangkan gempa buatan. Kenapa saya katakan ini gempa buatan? Perhatikan di sini. Sendi-sendi penjara goyah. Pintu-pintu penjara semuanya terbuka. Kalau yang namanya gempa alam bukan karena dari Tuhan, penjara itu sudah ambruk. Semua penghuni sudah mati di sana, betul? Nah, kalau bukan dari Tuhan, ketika pintu penjara terbuka, semua narapidana sudah kabur semua. Tapi nggak ada yang kabur loh. Tidak ada yang kabur. Kemudian, terlepas belenggu-belenggu mereka. Kok gempa bumi bisa mencopot belenggu, bisa mencopot rantai yang sedang terkunci? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Tapi itu dari Tuhan, maka belenggu mereka terlepas. Sehingga kepala penjara yang melihat demikian ketakutan. Karena dia pikir, tugas saya menjaga atau mengamankan penjara ini gagal sudah. Semua napi sudah kabur. Maka dia mau ambil pisau, mau bunuh diri. Karena sudah tidak sanggup mempertanggungjawabkan tugas dia. Tapi Paulus berkata, hei jangan bunuh dirimu, kami masih lengkap di sini. Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kepala penjara bertobat percaya Yesus karena bencana ini. Kalau Paulus tidak mengundang kehadiran Tuhan, tidak menaikkan puji-pujian, Tuhan tidak bekerja, kepala penjara pun tidak mendapatkan kesempatan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, bersyukurlah. Lalu yang terakhir, percayalah bahwa Allah sanggup mengatasi masalah yang kita hadapi. Percayalah, berimanlah. Lihat kembali janji Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya apa? Setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika bangsa Israel tiba di tepi Laut Teberau, kelihatan jalan itu sudah buntu, Bapak Ibu. Tapi bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Kita coba baca ayat ini, Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun setelah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Jadi setelah Musa menuntun bangsa Israel 2 juta orang lebih keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka berjalan sampai di tepi Laut Teberau. Oke? Nah, masalah datang. Ini kan laut. Di jalan itu, di depan itu sudah buntu. Karena nggak mungkin mereka berjalan di atas air, betul? Ini jalan sudah tertutup. Ketika mereka sedang bingung bagaimana melewati laut, tidak ada kapal, tidak ada perahu. Tiba-tiba ketika menoleh ke belakang, tentara Firaun sedang mengejar mereka dari belakang. Nah, di sini masalah datang. Di depan jalan buntu, di belakang kecelakaan menimpa mereka. Musuh lagi menyerang. Kalau mereka tidak berhasil menyelamatkan diri, mereka pasti dibunuh di sana. Atau mereka ditawan kembali, mereka akan disiksa lebih dahsyat lagi. Artinya apa? Maju kena, mundur kena. Mau kemana lagi? Kiri kanan juga bukan solusi. Okay? Tapi bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Kita lihat ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Dahsyatnya Tuhan kita. Coba lihat gambar ini Bapak Ibu. Di depan sudah tertutup jalan, di belakang musuh menyerang. Bagi manusia itu jalan buntu, tapi bagi Tuhan jalan buntu bisa dibuka menjadi jalan keselamatan. Tuhan menyuruh Musa, ulurkan tongkatmu ke laut. Dan tiba-tiba air laut terbelah menjadi 2.
Sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah, kiri dan kanan mereka itu air itu sebagai tembok yang tingginya melampaui kepala mereka. Mereka berjalan di tempat kering. Sampai setelah mereka menyeberang, lalu Tuhan menyuruh Musa tutup kembali air laut itu. Kenapa? Karena tentara Firaun rupanya juga ikut masuk ke dalam jalan yang ada di tengah laut ini. Mereka ingin mengejar. Dan setelah bangsa Israel selamat semua sampai ke seberang, lalu air laut menutup kembali sehingga Firaun dan tentaranya itu mati, mereka tenggelam oleh air laut itu. Ya, lihat, jika orang itu diperkenan oleh Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Tapi jika orang itu tidak diperkenan Tuhan, jalan yang terbuka pun akan ditutup Tuhan. Tentara Firaun tidak diperkenan Tuhan, sehingga jalan yang mestinya mereka bisa lewati ditutup oleh Tuhan, mereka mati binasa. Karena itu hiduplah diperkenan Tuhan. Kalau hidupmu diperkenan Tuhan, percayalah tidak ada jalan tertutup, tidak ada peluang yang tidak terbuka bagi engkau. Lihat sebuah ilustrasi ini. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pasti ada pintu lain yang dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita. Saya sangat percaya, saya sangat yakin Tuhan akan membuka pintu-pintu lain bagi kita, bagi saya dan bagi Anda. Yang menjadi persoalannya adalah, engkau tahu nggak pintu lain yang terbuka? Jangan ngotot seperti manusia yang warna emas ini, ngotot menaruh pintu yang satu ini. Padahal di balik dia adalah satu pintu yang terbuka. Bagi Tuhan tidak ada istilah jalan buntu, tidak ada pintu yang tidak bisa menutup, yang bisa menutup kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke? Karena itu percayalah, ada jalan keluar, ada solusi. Walaupun saat ini kita sedang bergumul dengan menghadapi masalah COVID, tapi suatu saat semuanya akan kembali normal. Kita sudah mendengarkan satu lagu yang dibawakan oleh Pak Jonathan tadi, bila kau yang membuka pintu. Artinya ketika Tuhan yang membuka pintu itu, tidak ada orang yang bisa membukanya. Demikian pula ketika Tuhan yang menutup pintu itu, tidak ada orang yang bisa membukanya. Jadi tidak ada pintu yang tertutup bagi Tuhan. Tuhan bisa buka peluang, Tuhan juga bisa menutup peluang. Bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, itu Tuhan buka peluang. Dan ketika tentara Firaun mau coba menyeberang, lalu Tuhan tutup kembali laut itu peluang ditutup oleh Tuhan. Artinya Tuhan punya otoritas loh. Kalau Tuhan punya otoritas atas hidupmu, bisa membuka pintu, bisa menutup pintu, apalagi yang engkau takutkan, apalagi yang engkau khawatirkan. Masalahnya adalah kita kurang percaya kepada Tuhan. Itu persoalannya. Karena itu tidak ada apapun yang mustahil bagi Tuhan. Yesus katakan di Matius 17 ayat 20, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, tak akan ada yang mustahil bagimu. Persoalan kita sekarang adalah iman. Engkau punya iman enggak? Engkau percaya enggak bahwa Tuhan sanggup mengatasi masalahmu? Engkau percaya enggak saat ini kalau engkau yang lagi menghadapi COVID, yang menderita COVID, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan engkau? Masalahnya percaya enggak? Seberapa persen imanmu menentukan kesembuhanmu. Seberapa besar imanmu menentukan berkat yang akan datang ke dalam hidupmu. Karena itu imanilah Tuhan sedang bekerja di dalam setiap kesulitan yang engkau alami. Janji Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu belum tentu hal yang menyenangkan. Segala sesuatu bisa saja kesulitan, masalah, penderitaan. Tapi Tuhan ada di sana. Tuhan sedang bekerja. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah engkau tetap mengasihi Tuhan? Yaitu mereka, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan akan berkenan di dalam hidupmu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, masalah yang kamu hadapi terlalu kecil bagi kuasa Tuhan yang terlalu besar. Lihat, tangan Tuhan memegang bola dunia ini. Artinya, bumi ini ada di tangan Tuhan. Apalagi yang engkau khawatirkan. Oke? Karena itu,
Sebagai kesimpulan, tidak perlu khawatir. Saya sudah berikan 5 solusi bagaimana hilangkan kekhawatiran di dalam hidup kita. Semoga kelima solusi ini, kelima kunci ini menjadi pegangan kita setiap saat, setiap kali kita khawatir. Ingat kembali, semoga khotbah ini akan menemani Bapak Ibu sepanjang waktu, sepanjang sejarah, sepanjang zaman. Karena selama bumi ada, kekhawatiran manusia selalu ada. Tapi setiap kali engkau khawatir, ingatlah khotbah saya hari ini. 5 kunci rahasia hilang dari kekhawatiran. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman dan doa syafaat yang disampaikan oleh Bapak Michael. Tapi sebelumnya kita akan tutup khotbah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah, Allah kami yang kami puja, tempat kami berlindung, tempat kami mengadu, dan juga tempat kami berkeluh kesah. Terima kasih Engkau memberi kesempatan kepada kami mendengarkan kesaksian firman-Mu, 5 kunci rahasia agar kami bebas dari kekhawatiran. Semua itu ada di dalam firman-Mu. Dan hamba-Mu hanya menarik keluar ayat-ayat, hanya menggali dan memberikan penjelasan-penjelasan tambahan supaya umat-Mu tidak khawatir terhadap masalah kesulitan yang mereka hadapi. Hari ini seluruh dunia digoncang ketakutan. Hari ini seluruh dunia digoncang oleh kekhawatiran. Yang sehat takut kena COVID, yang kena COVID takut meninggal atau mati. Sedangkan pelaku usaha takut atau khawatir usahanya bangkrut. Semua kekhawatiran melanda hidup manusia. Tapi setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini, semoga kami dikuatkan, kekhawatiran kami disingkirkan, hidup kami akan tenang, ada damai sejahtera, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha tahu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Masalah kami terlalu kecil untuk Tuhan kami yang terlalu besar. Terima kasih Tuhan, kami tetap berpaut kepada Engkau. Kami tetap menjadikan Engkau sebagai penopang di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami, kekayaan kami, kesehatan kami, keluarga kami, pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saya kasih, kita dengarkan pengumuman dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Pendeta Michael. Mari Pak Michael dipersilakan. Yang telah sharing tema janganlah khawatir. Manusia boleh khawatir, tapi Tuhan yang akan memberikan jalan terbaik. Hari ini kita memasuki minggu kedua bulan Juni tahun 2020. Walaupun sudah ada kelonggaran PSBB khususnya di ibu kota DKI Jakarta, dan kita sudah diizinkan untuk ibadah di gedung dengan tetap mentaati protokol dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. Namun kami gereja GMC JCC tetap beribadah melewati ibadah online, mengingat kondisi masih belum begitu meyakinkan dan mungkin banyak sekali orang masih untuk berpergian. Apalagi jumlah penderita positif COVID-19 grafiknya masih terus naik. Kami akan melihat kondisi dan situasi sampai awal Juli dan juga selalu memantau pengumuman dan perkembangan dari pemerintah. Untuk tetap memelihara iman jemaat dalam masa yang sulit dan kondisi social distancing, maka Gembala CMC JCC memberikan khotbah pendek berdurasi 30 menit yang disiarkan lewat YouTube setiap hari Rabu. Berhubung tema Badai Kehidupan yang terdiri dari 7 episode sudah selesai ditayangkan, maka mulai Rabu kemarin 10 Juni 2020, tema khotbah mini siri tengah minggu sudah diganti dengan tema Membangun Karakter Kristiani. Tema ini juga terdiri dari 7 episode sebagai berikut. 1. Pentingnya pertobatan. 2. Menjadi manusia ciptaan baru. 3. Karakter dalam hal perkataan, perbuatan, dan pikiran. 4. Dilahirkannya dari air dan roh. 5. Orang yang berkarakter baik pasti diberkati Tuhan. 6. Ada yang menghakimi atas karakter manusia. Koreksi, ada penghakiman atas karakter manusia. 7. Ada hubungan antara karakter dan keselamatan. Selanjutnya, karena situasi dan kondisi
COVID-19 yang sudah melanda dunia dan khususnya di Indonesia, yang mengakibatkan kita tidak bisa berkumpul dan kegiatan kunjungan membesuk oleh tim besuk, gereja juga tidak bisa berjalan dengan semana mestinya. Maka khusus bagi jemaat dan simpatisan gereja CMC JCC yang mempunyai masalah dan kesulitan dan membutuhkan konsultasi dengan Bapak Gembala, dapat menghubungi nomor beliau secara pribadi, yaitu ini tertera di sini 0856 94 95 3333. Sekali lagi 0856 945, saya ulangi 0856 94 95 3333. Kami mempunyai berita gembira, yaitu berita kelahiran. Telah dilahirkan di Rumah Sakit Susi Cengkareng putri kedua dari Bapak Sutomo dan Ibu Esvini hari Selasa tanggal 9 Juni jam 6.25 dengan berat badan 2,8 kilo, dan sang bayi telah diberi nama Giona Florencia. Marilah kita mempersiapkan diri untuk berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang Maha Kuasa, Kaulah empunya dunia, Kaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon Kau mengabulkan doa permohonan kami, supaya COVID-19 yang telah melanda dunia dan Indonesia pada khususnya, semoga sekarang setelah Idul Fitri, semoga tidak terjadi lagi lonjakan yang signifikan dan grafik bisa menurun, dan semua rakyat bisa memperhatikan himbauan pemerintah. Juga untuk sistem dan program pemberian sembako yang kepada rakyat miskin, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, agar transparan dan sampai ke tangan yang tepat sasaran. Tuhan kiranya turut mengawal dari surga sehingga diminimalkan kecurangan di lapangan. Kami berdoa juga untuk pemerintah Republik Indonesia pimpinan Bapak Jokowi dan segenap kabinetnya dan segenap menteri, gubernur, bupati, dan semua jajaran, supaya diberi hikmat, kebijaksanaan, dan mendapatkan solusi yang tepat dalam menangani COVID-19 di seluruh wilayah NKRI. Mengenai pembelian gedung gereja, kita imani bahwa suatu saat nanti Tuhan akan menyediakan apa yang kita inginkan. Jemaat kami yang sakit, kami doakan, khususnya untuk Bapak Tan Eliezer yang terkena stroke pada akhir bulan Desember lalu, dan juga Ibu Herawati, istri Bapak Setiawan yang juga terkena stroke, dan juga para medis yang berada di garda paling depan melawan COVID-19, terutama jemaat kita Dr. Lilis Haryanti dan timnya, supaya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan Tuhan selalu menyertai. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih, kita sudah mendengarkan doa syafaat dan pengumuman. Kita akan akhiri, kita akan terima doa pemberkatan. Mari angkat tangan saudara-saudari, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Segala kuasa, kemuliaan, keajaiban akan turun di dalam kehidupan saudara-saudari. Walaupun saat ini dunia sedang digoncang oleh virus corona, tapi percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan engkau mengalami penderitaan melampaui kekuatanmu. Engkau akan ditopang dalam hal kesehatan, engkau akan ditopang dalam hal ekonomi, engkau akan ditopang di dalam segala-galanya. Sukacita, damai sejahtera Tuhan menyertaimu saat ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian, kita mengucapkan rasa syukur kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji
Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu, dan sampai bertemu di lain kesempatan dengan khotbah-khotbah menarik lainnya. Tuhan berkati.